Informasi berikutnya, saudara, usai anaknya ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan terhadap remaja berusia 15 tahun hingga tewas, Ketua DPRD Kota Ambon, Eli Toisuta, meminta maaf pada keluarga korban. Keluarga menyebut akan mematuhi proses hukum yang berlaku. Abdi. Beta. Beta mana barang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Didampingi suami dan anaknya, Abdi Toisuta yang telah ditetapkan jadi tersangka penganiayaan terhadap remaja berusia 15 tahun hingga tewas, Ketua DPRD Kota Ambon, Eli Toisuta, menyampaikan bela sungkawa dan permintaan maaf kepada keluarga korban. Eli juga menyampaikan keluarga akan mematuhi dan mengikuti proses hukum yang kini bergulir di kepolisian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Eli Toisuta atas nama keluarga dengan segala kerendahan hati dan dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kami menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ananda Rafli Rahman. Kami sangat prihatin atas peristiwa dan musibah yang terjadi. Kami menghormati serta menyerahkan penanganan proses dan perkara ini kepada aparat penegak hukum. Selesai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, jenazah remaja berusia 15 tahun, korban penganiayaan anak Ketua DPRD Kota Ambon, dimakamkan keluarga di tempat pemakaman umum Penegoro Atas. Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman yang dihadiri keluarga, kerabat, dan teman sekolah korban. Sebelumnya korban RRS tewas akibat dianiaya tersangka AT, anak Ketua DPRD Ambon. Nyawa RRS, remaja berusia 15 tahun ini tak dapat tertolong usai dianiaya seorang pria bernama Abdi Toisuta yang belakangan diketahui anak Ketua DPRD Ambon Maluku pada Minggu 30 Juli lalu. Ironisnya, penganiayaan diduga akibat masalah sepele. Awalnya, korban tak sengaja menyerempet pelaku di depan asrama Polri Talake hingga terjadi keributan. Pelaku yang tak terima langsung menghampiri dan memukul korban di bagian kepala hingga tak sadarkan diri. Akibat perbuatannya, polisi pun menetapkan pelaku Abdi Toisuta sebagai tersangka dan ditahan di Polresta Ambon. Ancaman hukuman 7 tahun penjara pun kini menanti tersangka. Semalam tadi telah dilaksanakan gelar perkara dan sudah ditetapkan status sebagai tersangka, AT sebagai tersangka. Kemudian untuk ancaman hukuman untuk pasal yang diterapkan 351 ayat 3 dan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara jenazah korban kini sudah dimakamkan keluarga setelah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara untuk mengetahui penyebab kematiannya. Keluarga korban pun terpukul dengan kejadian yang merenggut nyawa RRS dan menanti keadilan agar tersangka menerima hukuman setimpal. Tim Liputan, Kompas TV.